Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Kafah Channel dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa selalu disehatkan, dirahmati, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik dalam aktivitas kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang biografi ataupun sejarah dari Abdurrahman An-Nasir, atau juga disebut juga Abdurrahman III. Abdurrahman An-Nasir atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abdurrahman III ini memiliki nama lengkap Abdul Mutharif Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Marwani. Ibunya seorang hamba sahaya yang bernama Maria. Ia dilahirkan di Cordova dan tumbuh kembang di sana. Kakek buyut keenam dari Abdurrahman An-Nasir ini adalah seorang yang mempunyai julukan sang Raja Wali Quraisy, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah Al-Umawi, yang menjadi pemegang otoriter dari berdirinya dinasti Umayyah II di Andalusia yang terkenal dengan gelarnya yaitu Abdurrahman Ad-Dahil. Abdurrahman III adalah orang yang paling cakap dan paling besar di antara para khalifah Bani Umayyah di Andalusia. Dia merupakan khalifah ke-8 yang menduduki tahta pada tahun 912 Masehi saat berusia 23 tahun. Ia memiliki kepribadian kuat, pertimbangan yang tepat, keteguhan hati, dan juga sangat pemberani. Ketika Abdurrahman naik tahta, Bani Umayyah berada dalam keadaan yang paling lemah. Namun ia meninggalkannya dalam keadaan yang paling kuat. Pemerintahannya membuka pertanda menggembirakan bagi jazirah itu karena menandai fajar kedamaian, kemakmuran, dan kemegahan, sehingga ia disebut sebagai sang penyelamat Imperium Muslim Andalusia. Setelah naik tahta, ia dalam suatu pernyataan menuntut semua warganya untuk tunduk tanpa syarat, tanpa memandang kelas. Dia berusaha membuang kebijakan pembangkang dan penjahat dalam pemerintahannya. Rencana besarnya, selain membasmi kekuatan-kekuatan yang menyeleweng dan mengacau, juga berupaya menciptakan keseimbangan politik, memulihkan perdamaian dan stabilitas dinasti yang tengah kacau. Abdurrahman III membuktikan dirinya sebagai seorang yang terhormat. Dia memiliki keteguhan hati dan keberanian yang menjadi ciri pemimpin di segala zaman. Kebijakan yang menunjukkan keberaniannya adalah memadamkan semua pemberontakan dan juga menegakkan kekuasaannya dari Sungai Ebro sampai Atlantik dan dari kaki pegunungan
Pirenia, sampai juga dengan Gibraltar pada tahun 913 Masehi. Dia memimpin sendiri tentaranya melawan para pemberontak di selatan. Keinginannya yang nyata untuk bersama-sama merasakan tak hanya kejayaan, tetapi juga keletihan dan juga bahaya. Membangkitkan semangat tentaranya secara luar biasa. Sehingga ia berhasil merebut benteng Uchiha, menundukkan gubernur Sevilla, serta menghancurkan musuh Bani Umayyah yang paling kuat. Sehingga bentengnya berhasil diduduki. Begitu pula dengan pemberontak-pemberontak di sebelah barat yang berhasil ditundukkan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman III, ketertiban dan kemakmuran meliputi seluruh imperium. Organisasi polisinya juga sempurna, sehingga orang-orang asing atau para pedagang dapat berpergian ke daerah-daerah yang paling sukar dicapai tanpa sedikit pun takut akan mendapatkan penganiayaan ataupun juga bahaya. Berbagai fasilitas umum dibiayai dengan uang negara. Rumah-rumah sakit dan rumah-rumah peristirahatan untuk orang miskin juga dibangun. Kemudian sekolah-sekolah, perguruan tinggi, serta perpustakaan terdapat di mana-mana di seluruh negeri. Perdagangan dan industri, kesenian, ilmu pengetahuan juga didorong dan dikembangkannya. Sepertiga dari pendapatan negara setiap tahun dibelanjakan untuk memajukan pendidikan dan juga kebudayaan. Para astronom seperti Ahmad bin Nasar, para filsuf seperti Ibnu Masarah, dan juga para dokter seperti Said dan Yahya bin Ishaq muncul dan berkembang pada masa pemerintahan Abdurrahman III. Banyak karya orang Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ia juga membangun sebuah istana yang indah, yaitu Az-Zahra, yang dianggap sebagai suatu keajaiban kesenian Islam. Istana kerajaan ini memiliki 400 kamar yang konon dapat menampung ribuan budak dan juga pegawai. Istana Az-Zahra terbuat dari walam putih yang didatangkan dari Nurmedia dan juga Kartago. Ia juga menerangi sebuah jalan Cordoba sepanjang 16 km dengan cahaya yang begitu terang. Padahal jalan-jalan yang bagus di negara Inggris dan juga Prancis pada saat itu masih langka. Dengan seluruh pencapaiannya, dapatlah dikatakan bahwa masa pemerintahannya merupakan masa keemasan Andalusia ataupun negara Spanyol. Dia mengangkat negeri yang berantakan itu ke tempat yang sukar dibayangkan sebelumnya. Abdurrahman III wafat pada bulan Oktober tahun 961 Masehi. Masa pemerintahannya berlangsung selama 49 tahun. Seperti yang diturunkan oleh Imam Asyuyuti, dialah yang pertama kali dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin, bertepatan dengan masa kemunduran Daulah Abbasiyah di Baghdad di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Muqtadir, yang sebelumnya adalah Khalifah Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Demikian sejarah singkat tentang sejarah Andalusia. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.